Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Gambit Menteri yang ditolak. Yang mana pembukaan ini teman-teman menjadi idola atau digemari oleh Grandmaster zaman sekarang. Dan partai ini dimainkan oleh Duda Krzysztof melawan Vladislav Artemiev di World Championship 2021. Dimulai dari D4, D5 dan C4, E6, kuda F3 dan kuda F6, kuda C3 di sini dan kuda B ke D7. Pembukaan ini dengan varian 3 kuda teman-teman. Menteri C2, gajah ke E7, gajah ke F4, C6, E3 dan di sini hitam langsung rokade teman-teman. H3, B6, C kali D5, C kali D5 dan gajah ke D3, gajah ke B7. Di sini putih rokade teman-teman. Benteng ke C8, benteng F ke C1 dan kuda ke E4. Setelah mengajak pertukaran di sini teman-teman, diterima oleh putih. D kali E4 dan kuda ke D2, kuda ke F6. Tujuannya untuk melindungi pion E4 ini teman-teman. Gajah ke E5 dengan mengancam dan di sini turun kembali. Gajah ke G3 lagi, kuda F6 lagi, menteri B3 dan menteri ke D7. Dilanjutkan dengan gajah ke E5. Lagi-lagi di sini mengulang langkah, tapi masalahnya sekarang hitam tidak bisa kembali ke D7 kudanya teman-teman. Ternyata kuda masuk ke D5. Menantang pertukaran di sini dan diterima teman-teman. Pionnya dipukul bukan kudanya teman-teman. Kuda ke B4 sekaligus mengancam pion dan mengajak pertukaran benteng di sini. Benteng ke C3 dilanjutkan dengan gajah ke D5 setelah mengancam menteri D1. Kuda kali E2. Setelah dipukul pion ini teman-teman, tentu ini merupakan langkah paksa tentang pertukarannya. Benteng kali benteng dan benteng kali benteng. Menteri G4 di sini dengan ancaman checkmate dan G6 dijawab oleh hitam. Kuda ke F6 cek. Tentu ini merupakan langkah paksa. Gajah kali F6 dan gajah kali F6. Kuda ke B4. Di sini teman-teman ada ancaman yang sangat berbahaya langkah dari putih. E4. Setelah diancam gajah ini teman-teman, gajah langsung ke C6. Menteri ke F4. Perhatikan, satu langkah lagi di sini tidak bisa ditawar langkah dari putih. Di sini dari hitam memilih meninggalkan pion yang di A7 dengan menjaga kemungkinan menteri masuk dengan menteri ke E8. Sejauh ini teman-teman tidak ada langkah blunder dari kedua pemain. Memang semuanya bersifat taktis dan posisional. Benteng kali A7 dan menteri ke F8 menjaga terlebih dahulu, dan masalahnya setelah menjaga terlebih dahulu, langsung langkah ini dimanfaatkan oleh Duda Krzysztof dengan gajah ke E7. Di partai teman-teman, di posisi ini sangat lama berpikir dari Vladislav Artemiev. Jika di sini menteri ke E8 teman-teman, tentu pasti hilang kudanya. Kembali ke posisi di saat gajah E7, kemanapun menteri, ancamannya adalah memukul kuda. Langkah partai dimainkan oleh Artemiev, kuda ke D3. Dan setelah satu langkah ini, dari Artemiev langsung menyerah teman-teman. Kemana langkahnya? Adalah menteri ke E3. Di posisi ini dia langsung merebahkan raja, karena kuda yang diancam oleh menteri, berikut menteri juga diancam oleh gajah. Makanya di partai langsung menyerah teman-teman. Langkah terbaik di sini kalau kita analisa hanya menteri ke E8 dan dipastikan kuda hilang. Kalah satu perwira di permainan akhir ini sangat berat, walaupun benteng ke A8 mengajak pertukaran pasti diterima. Menteri kali benteng dan menteri ke E3 ini sudah menjawab kemungkinan langkah checkmate nanti ada teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini teman-teman dimainkan oleh GMW yaitu Valentina Guinina melawan Konten Haneru
di World Championship Women 2021. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6, kuda F3, D5. Di sini dilanjutkan dengan kuda C3. Jika diterima dari Queen Gambit ini tentu akan dipukul pion C4. Tapi dari hitam memilih dengan kuda B ke D7. Perlu saya sampaikan teman-teman, pembukaan gambit menteri yang ditolak ini sangat digemari sekali lagi dengan varian 3 kuda tapi ya. Gajah F4 di sini dan D kali C4. Setelah D kali C4, E3 dan B5. Kuda kali B5. Di sini langkah menjebak sangat dipahami, tapi untuk mendobrak itu sudah dihitung oleh Valentina teman-teman. Langsung cek. Dan kuda C3. Setelah ditutup dengan kuda C3, di sini kuda ke D5 teman-teman. Tentu di sini ancamannya adalah ketika tidak dijaga kuda ini, benteng yang akan hilang. A3. Kuda kali C3. Sekaligus mengancam menteri teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh putih, menteri ke D2. Jika di sini kuda D5, tentu akan dipukul juga gajah tersebut teman-teman. Walaupun di sini dipukul untuk merusak struktur dari bangunan putih, tapi tidak akan mempengaruhi teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat menteri D2, langkah partai gajah kali pion A3, dan di sini dibalas dengan menteri kali kuda teman-teman. Gajah ke D6 dan gajah ke D5. Setelah menteri ini terancam, F6 dijawab oleh hitam. Gajah F4 dan kuda B6, gajah kali C4. Setelah dipukul pion, ternyata dari hitam juga memukul gajah karena sangat tajam untuk menuju nanti rokade. Menteri kali kuda dan gajah kali F4. E kali F4. Menteri ke D5 mengajak pertukaran. Menteri kali C7. Tentu di sini sangat rawan teman-teman dari pertahanan putih karena membiarkan semuanya terbuka dan mengabaikan untuk rokade atau mengamankan terlebih dahulu. Menteri langsung cek D4. Ternyata langkah ini sudah dihitung. Raja ke D2. Dan di sini teman-teman, hitam rokade. Benteng H ke E1 dilanjutkan dengan menteri G6. Setelah mengancam pion ini, G3 dan menteri ke H5 lagi-lagi mengancam dua sisi. Benteng ketiga, menteri B5 dilanjutkan dengan B3, A5. Menteri C4 dijawab oleh Valentina. Sekarang dari putih yang menantang pertukaran teman-teman. Menteri ke D7 dilanjutkan F5. Setelah diberikan pion ini teman-teman, ternyata mustahil untuk dipukul karena pion ini terpin oleh menteri. Menteri ke D5. Dan ternyata di sini teman-teman dipukul pion yang di E6. Jika di sini dipukul dengan gajah, maka dipastikan kalah satu perwira dari hitam. Langkah partai, menteri yang memukul menteri teman-teman, yang membuat posisi putih menjadi sangat kuat. B kali C4 dan benteng ke-8 langsung didorong sederhana dengan D5 teman-teman. A4 mencoba mencari celah di sini dan kuda ke D4. Setelah kuda ke D4, gajah ke A6. Satu langkah dari ini, dari hitam menyerah teman-teman. Benteng memukul pion. Di sini langsung merebahkan raja teman-teman. Karena mustahil pion ini dipukul oleh gajah, akan hilang juga gajahnya teman-teman. Langkah terbaik di sini hanya gajah ke B7. Dan jika langkah itu dipilih, benteng kali benteng dan benteng kali benteng. E7. Satu langkah lagi promosi yang susah dihindari. F7 misalnya raja, datang kuda B5. Sekaligus ancaman cek nantinya teman-teman. Dan jika di sini masih mengalihkan perhatian dari
benteng E1, A1 cek, E2 dan A2 cek, F3. Tidak ada langkah celah untuk cek lagi. Satu-satunya hanya kembali. Dan setelah kembali teman-teman, dia harus kehilangan gajah. Makanya di posisi benteng kali pion ini, dari hitam langsung menyerah teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di pertandingan wanita teman-teman, di 2021 ini, dengan Nana Sanisi melawan Sofia. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6 dan kuda F3, D5. Di sini kuda C3 teman-teman. A6 dan C kali D5. E kali D5, gajah G5. Dilanjutkan dengan gajah ke E6, E3, gajah ke D6. Gajah ke D3, kuda B ke D7. Langsung hitam rokade. H6, putih yang rokade teman-teman. Gajah H4 dan sekarang hitam yang rokade. Menteri C2, C6, dilanjutkan A3, menteri ke C7 dan gajah ke G3, benteng F ke E8, B4 langsung. Dilanjutkan dengan gajah kali G3 teman-teman. H kali G3 dan kuda B6. Di sini tentu dari langkah kuda B6 ini ingin memaksa masuk teman-teman. A4 dijawab oleh putih dan kuda ke C8 lagi. A5 dan kuda ke D6. Kuda ke E5. Kuda D7 dan F4. Langkah paksa ini sekilas tidak bisa ditawar. Ternyata tetap dipukul oleh hitam teman-teman. F kali E5. Kuda C4 dan gajah kali C4. Karena sangat bahaya kuda itu dibiarkan akan mengancam pion E3 teman-teman. D kali C4 dan kuda ke E4. Gajah ke D5. Kuda ke D6. Dengan sangat bagus posisi kuda ini, tidak bisa digoyang lagi teman-teman. Benteng ke E7. Kuda kali C4. Setelah menantang pertukaran, benteng ke F8. Benteng ke F4. Benteng ke E6. Dilanjutkan kuda ke B6. Langkah dari putih teman-teman. Menteri ke D8. Benteng A ke F1. Dilanjutkan benteng G6. Tidak ada yang langkah blunder dari kedua pemain teman-teman. Betul-betul semua akurasi tingkat tinggi nih teman-teman. Karena memang permainan zaman now. Tapi sekarang dari hitam kena kombi teman-teman. Di mana kena kombinya? Adalah menteri memukul benteng. Luar biasa langkah taktis dimainkan oleh putih teman-teman. Akhirnya dipukul oleh pion dan benteng cek. Menteri kali benteng, benteng kali menteri dan dipukul oleh raja. Kuda ke D7. Inilah detik-detik dari hitam menyerah teman-teman. Satu-satunya langkah di sini untuk mengantisipasi sudah benar adalah raja ke E7. Tapi masalahnya satu langkah dari ini dari hitam menyerah teman-teman. Kuda ke C5. Pion yang di B7 ini tidak bisa dibela. Makanya dia menyerah teman-teman. Ada beberapa kemungkinan di sini. Kalau kita analisa sekilas, bagaimana kalau G5 misalnya? Akan datang E4. Setelah terusir gajah ini, C4 misalnya, F2 raja, H5, F3 untuk mengantisipasi terlebih dahulu teman-teman. Setelah raja F7 baru dipukul di sini. Tentu akan hilang lagi pion berikutnya teman-teman. Kalau tidak, pion sentrum dari putih yang sangat berbahaya untuk promosi ketika pion yang di C yang di A6 juga dijaga oleh gajah. Kembali ke posisi kenapa dia menyerah teman-teman. Bagaimana kalau di posisi ini B6? Tentu pasti dipukul teman-teman. Mustahil untuk dilanjutkan kalau sudah seperti ini. Kalaupun dia ke C4 mencoba mempertahankan, akan datang E6. G5, E7 cek. Dan jika di sini dipukul teman-teman,
maka akan datang B7, satu langkah lagi promosi. Kemanapun raja tidak bisa mengejar pion promosi ini. Makanya di posisi kuda C5 itu menyerah langsung dari hitam, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Pembukaan gambit menteri yang ditolak ini, teman-teman, dimainkan oleh Bilen Belacin melawan Olga Gria di pertandingan yang cukup bergengsi 2021 kemarin, Battle of Sexes di Swedia, teman-teman. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6, kuda F3, D5 dan kuda C3, gajah ke 7, G4. Kuda langsung diberikan, pion ini langsung diberikan ke kuda, teman-teman. Tapi dari hitam menolak karena tahu ketika dipukul pertahanan sayap raja akan terbuka, teman-teman. C5 malah dijawab. Dikali C5 dan di sini hitam langsung rokade. G5. Kuda ke4. Setelah menatang pertukaran diterima, teman-teman. Dikali 4, menteri di sini kali menteri langsung. Benteng kali menteri dan kuda ke D2. Jika di sini gajah kali pion, akan datang kuda yang memukul pion E4. Ketika gajah kali gajah, benteng kali C1. Kuda ke6 misalnya mengancam di sini. Cukup dijawab dengan gajah G2 dan dilanjutkan dengan F5 misalnya. Maka kuda C3, teman-teman, melepaskan pion itu. Kalaupun diambil pion ini oleh hitam, B4. Tentu menjadi bagus posisi dari putih nantinya di permainan akhir, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ini D2, langkah partai dimainkan oleh hitam. Kuda ke6, gajah G2 dan E3. Kuda ke4, balik melindungi lagi pion dan E kali F2 cek. Dipukul oleh raja. Kuda kali pion di sini dan kuda kali kuda. Gajah kali sekaligus cek, gajah E3. Dari putih menyederhanakan permainan, teman-teman. Merasa unggul posisi karena perwiranya sudah siap perang semua, teman-teman. Gajah kali gajah cek, dipukul oleh raja. Benteng B8, benteng H ke D1, benteng G8, gajah ke B5, C5 dan E5. B4, gajah ke 6, 4, raja ke F8. Pion promosi yang akan didorong di sayap menteri susah untuk dibendung pada akhirnya nanti, teman-teman. A5 dijawab oleh putih, gajah C4, benteng D6, gajah ke B5, gajah ke 4, gajah C6 dan benteng A ke D1. Di sini secara jalur jelas dikuasai oleh putih, teman-teman. Benteng I ke C8 dilanjutkan dengan H4. Raja I7, H5. Benteng C7. Di sini gajah memukul pion. Dikira dari putih tidak sudah menghitung langkah ini, teman-teman, atau hitam berpikir bahwa pion yang di H5 itu bisa didapat. Ternyata tidak bisa, teman-teman. Benteng ke H8 langsung mengancam gajah, dijawab G6. Dan jika di sini pion didorong, maka di sini memang gajah putih sebenarnya sudah tidak aktif lagi, teman-teman. Tapi langkah partai ternyata dipukul pion ini. Gajah kali pion dilanjutkan benteng ke F8. Benteng G1, benteng F4, gajah D3 dan raja ke F7. B5, gajah ke E8 dan benteng ke D8. Kedua pemain sama-sama mencari celah tempo nih, teman-teman. Masalahnya, kedua pemain ini sudah masuk ke fase akhir yang mana salah memainkan tempo 1 menjadi kekalahan yang mutlak. Jika di posisi ini dari hitam memukul pion, maka dipastikan dia akan kehilangan gajah, teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng ke-8, raja ke-7, dia mengancam terlebih dahulu.
Benteng kembali lagi ke D5, raja ke 6. Setelah diancam, di sini teman-teman, memang ditunggu raja ini merapat ke benteng. Sekarang dipukul pion yang di E5 sekaligus cek. Akhirnya dipukul oleh raja. Datang benteng cek. Dia harus meninggalkan penjaganya benteng yang di F4. Akhirnya ke F6. Dan satu langkah dari ini langsung menyerah setelah dipukul, teman-teman. Sekilas memang di sini masih imbang, tapi selisih pion di sini, teman-teman, 2. Makanya di partai dari hitam menyerah. Ada beberapa kemungkinan, tapi saya analisa kemungkinan terbaik, yaitu adalah benteng ke D7. Kenapa dia menyerah, teman-teman? Jika dia ke D7 akan datang gajah ke E4, F7, gajah, dan E3. Selanjutnya gajah C4, B6. Ketika A6 di sini misalnya ditolak, tentu akan dipukul. Loh, kok dipukul? Ya teman-teman, karena ini bersiap untuk promosi. Setelah dipukul oleh benteng C6, 2 pion yang susah dibendung ini, teman-teman. F7, B7. Perhatikan, promosi ini tidak bisa dihindari, teman-teman. Kalaupun di sini bergeser raja dengan cek, cukup dijawab dengan E4. Dan ketika benteng ke F8, maka di sini C7. Mutlak promosi menteri tidak bisa dikejar, teman-teman. Kalaupun raja mencoba mendekati, maka di sini dicek terlebih dahulu, teman-teman. Langsung promosi ini tidak bisa dihindari, teman-teman. Kalaupun diadu, benteng ini tetap dipukul, teman-teman. Makanya di posisi raja memukul benteng di F4 langsung menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Pembukaan gambit menteri yang ditolak yang terakhir ini, teman-teman, dimainkan oleh Quentin Loisi melawan Francisco Sonic di turnamen internasional 2022 di bulan 2 kemarin. Baik, dimulai dari D4, kuda F6, kuda F3, dan D5, C4, E6, kuda C3, dan gajah ke E7, gajah ke F4. Sengaja saya memilih, teman-teman, dari 5 pembukaan ini dengan varian 3 kuda semua untuk teman-teman agar bisa lebih memahami dari taktik yang dimainkan oleh Grandmaster terbaru saat ini, teman-teman. Di posisi ini dari hitam langsung rokade E3 dan kuda B ke D7, C5, C6, B4, B6. Perhatikan, langkah ini dari hitam tidak mau ditekan, yaitu langsung membuka sayap menteri ini menjadi pertukaran. Gajah ke D3, A5, dan A3, gajah ke A6, gajah kali A6 di sini, dan benteng kali gajah. B5, C kali B5, dilanjutkan dengan C6. Setelah kuda ini diancam, teman-teman, ternyata dia jawab menteri ke C8, yang mana ketika pion ini memukul kuda misalnya, teman-teman, maka akan datang juga cek. Makanya dia memposisikan menteri C8, teman-teman. Langkah partai, putih tidak memukul kuda melainkan mendorong C7, teman-teman. B4, kuda ke B5. Langkah kuda B5 ini, teman-teman, sekilas langkah buntu yang sekilas hanya ingin mendukung penjagaan pion C7. B kali A3, menteri ke C2. Sekarang semakin jelas bahwa tujuan dari kuda naik ke B5 itu betul-betul menjadi tekanan yang susah untuk dihindari. Gajah ke B4 cek, E2 raja, benteng A8, dan menteri ke C6. Inilah langkah-langkah yang susah diuraikan dari menteri masuk ke C6 ini. Semakin tidak bisa bergerak dari hitam, teman-teman. Menteri ke 6 dengan mengepin kuda tujuannya. Di sini dijawab dengan benteng H ke C1, benteng A ke C8, kuda ke E1, kuda ke B8. Di sini sekilas dari
putih mungkin berpikir tidak berani. Hitam berpikir putih tidak berani memukul kuda tersebut karena akan kehilangan menteri. Tapi ternyata teman-teman, hitungan dari hitam itu salah. Ternyata pion ini teman-teman berani memukul kuda. Apakah teman-teman tahu bahwa satu langkah dari hitam menyerah? Kok bisa menyerah? Baik. Pion ini memukul kuda teman-teman, yakni promosi tapi tidak menjadi menteri, melainkan menjadi kuda teman-teman. Di posisi ini dari hitam menyerah, ada dua kemungkinan langkah terbaik. Mari kita coba-coba analisa. Sama-sama kita analisa teman-teman. Kemungkinan yang pertama, ketika di sini memukul menteri dari hitam, akan datang kuda yang memukul menteri. Si satu dipukul, benteng kali benteng, benteng ke-8. Di sini akan dijawab gajah ke B8. Dan jika di sini memukul kuda, tentu di sini langkahnya sangat kompleks teman-teman. Akan datang langkah ini. Kalaupun dilindungi oleh kuda misalnya, maka di sini dipastikan kuda ini juga akan hilang teman-teman. Baik. Kembali ke posisi di saat gajah ke B8 ini teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh hitam misalnya mendorong pion. Akan datang kuda B7. Ketika dipukul tentu dipukul. Kembali ke posisi di saat promosi ini. Dan ini memang menyerah teman-teman dari partai. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau di sini memukul kuda? Ketika memukul kuda akan datang gajah mukul benteng. Benteng kali gajah, kuda ke D3. Setelah menteri ke A8 mencoba mengadu misalnya karena terpojok posisi menteri. Di sini kuda mukul pion, dan ketika menteri kali menteri dipukul oleh benteng teman-teman. G6, kuda kali B4. A kali B4, kuda B5. Dipastikan mutlak ini menang dari putih teman-teman, karena selisih satu benteng. Makanya di posisi promosi ini tadi dari hitam menyerah teman-teman. Dia berpikir promosi menjadi menteri, ternyata salah, dia jadi kuda teman-teman. Ketika mukul menteri tentu dipukul juga. Baik, semoga bermanfaat pembukaan gambit menteri yang ditolak, yang dimenangkan oleh putih teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.